Yuk kali ini kita cerita tentang perjalanan menuju Gunung Rinjani. Nah jadi sebelum pergi ke stasiun aku mampir dulu ke Eger buat beli barang yang emang belum aku punya. Barangnya udah dapet, lanjut kita pergi menuju stasiun Kiara Condong. Sekitar jam 8 malam udah sampai di stasiun Kiara Condong. Padahal keretanya tuh jam 11 malam, tapi aku nggak mau ngulangin kesalahan yang sama. Soalnya aku telatan mulu. Udah sampai sana ternyata rame banget guys. Karena keretanya masih lama banget, jadi aku mau makan mie ayam. Selesai makan aku antigen dulu, soalnya aku vaksinnya baru dosis kedua. Terus ketemu temen-temenku, ini ada Tasya. Nah aku bakal muncak lagi sama Kak Jessi. Realnya banyak banget kan, karena sekarang kita mau mendaki sebanyak 40 orang. Ini temen-temennya udah pada dateng. Ini belum semua sih, karena nanti bakalan ada meeting point di Surabaya. Keretanya udah dateng, jadi kita mau berdoa dulu bareng-bareng. Nah ini kita masuk stasiun, tapi sebelumnya kita pemeriksaan dulu tiket. Mereka nggak jadi ikut, jadi dadah-dadah di luar. Kalian pasti nggak aneh, pasti bawaan aku tuh sampai 2 tas kayak gini. Karena kita bakalan seminggu ada di Lombok. Dan kalian lihat kondisi di dalam gerbong penuh banget. Giliran udah dapet tempat duduk ini pada tepar semua. Aku ikutan tidur juga soalnya perjalanan masih jauh banget, sekitar 13 jam. Sekitar jam 5 aku, Kak Vero sama Egin tuh lapar, jadi mutusin buat ke gerbong makan. Ini aku beli nasi goreng, terus mereka tuh makan nasi kulit. Biasanya aku beli nasi goreng tuh enak loh kalau di kereta, tapi ini hambar banget, gak kerasa apa-apa, gak enak. Dari gerbong makan ke gerbong kita tuh harus ngelewatin 3 gerbong dulu. Nah ini pagi-paginya udah cerah banget kan guys. Terus mereka juga udah pada bangun tidur, masih pada muka bantal tapi cantik-cantik. Sunrise-nya cakep banget. Dan ini penampakan mukaku kalau bangun tidur dan belum cuci muka. Sekitar jam 11 siang, alhamdulillah kita sampai di stasiun Kertosono. Menira ringkit kieu deh kamarana atuhnya. Lihat apalagi bawaannya si Kak Jessi, ini tuh baju semua. Astagfirullah. Di sini cuacanya sumpah panas banget. Apalagi kita harus nunggu kereta selanjutnya tuh selama 2 jam. Jadi sambil nunggu kita bisa makan dulu. Seperti biasa makanan favorit kalau ke Jawa Timur aku pesennya rawon sama es jeruk seger banget. Karena keretanya udah dateng, jadi kita siap-siap ambil keril. Berangkat sekitar jam 1 siang. Ini kita lagi periksa tiket dulu. Rutenya dari stasiun Kertosono ke Surabaya Gubeng. Perjalanannya sekitar 2 jam setengah. Karena gabut di jalan, jadi kita pakai buat ngobrol-ngobrol dulu. Abis itu kita tidur. Kita dibangunin katanya udah sampai, jadi kita rusuh banget. Ini gak keburu beres-beres dan kita telat turunnya. Saya kira tuh udah pemberhentian terakhir, makanya agak santai-santai gitu. Baru aja mau turun, keretanya udah jalan lagi. Yang lain udah turun duluan di Surabaya Gubeng, tinggal sisa kita berempat cewek-cewek ketinggalan. Bukan ketinggalan sih, jadi telat turunnya. Mau gak mau harus turun di pemberhentian selanjutnya. Akhirnya kita sampai di Surabaya Kota. Kita turunnya di sini karena ini pemberhentian terakhir. Buat yang penasaran, nanti kita lanjut di perjalanan menuju Gunung Rinjani part 2 ya. Bye. Ini dia yang ditunggu-tunggu menuju Puncak Rinjani part 1. Tapi sebelum naik gunung, aku wajib banget buat pakai lip cream supaya nggak pucat. Ini aku pakai lip cream Hanasu yang set 3, warnanya cakep banget, pink kayak warna bibir sehat gitu. Naik gunung juga harus tetap on point ya, biar kelihatan tetap seger. Aku belinya di TikTok Shop, khusus pembelian pertama di TikTok Shop, harganya cuma 8.700 aja. Dan gratis ongkir juga loh. Yang aku suka dari lip cream ini tuh, karena mengandung vitamin E, jadi gak bikin bibir kering, dan teksturnya ringan banget. Hasil akhirnya tuh velvet matte gitu, dan tahan lama. Pokoknya buat yang samaan kayak aku bisa cek keranjang kuning ya. Habis itu ini kita lanjut packing ulang sebelum naik. Jadi barang yang nggak perlu dibawa kita tinggal di base camp. Cek kesehatan dulu karena kalau naik Gunung Rinjani harus bener-bener nggak boleh sakit ya, nanti di atas malah nyusahin orang. Packing udah, cek kesehatan udah, lanjut kita sarapan dulu biar gak lemes. Pakai sepatu dulu, ya iyalah masa mau nyeker. Kali ini aku sengaja pakai sepatu running karena treknya lumayan jauh, jadi biar tetap ringan dan ujung jarinya nggak sakit karena sepatu boots aku tuh udah kecil. Nah udah pada siap semuanya, teman-teman aku juga udah pada siap. Setelah 30 menit akhirnya kita sampai di kandang sapi. Jadi kandang sapi tuh start kita mendaki Gunung Rinjani. Udah kumpul semua, ini sekitar ada 45 orang kali ya. Kita mau doa bersama dulu supaya pendakian kali ini diberi kelancaran. Buat yang nggak tahu, ini kita mendaki Gunung Rinjani selama 3 hari 2 malam ya.
Nah, karena dari kandang sapi menuju pos 2 itu sekitar 2 jam. Dan kalau naik ojek sekitar 30 menit. Jadi aku milih buat naik ojek. Sayang-sayang tenaga dan waktu karena Rinjani ini treknya cukup panjang. Jadi nggak apa-apa lah ya kali-kali kita naik ojek. Nah, teman-teman aku milih pada lari. Kenapa pada nggak bawa keril? Karena mereka milih buat ojekin kerilnya aja. Aku nggak nyesel banget naik ojek. Soalnya ini tuh bener-bener jauh. Jadi kita tuh ngelewatin hutan-hutan dulu. Terus nanti keluar hutan kita lewatin sabana. Pokoknya jauh banget. Tapi balik lagi ke kalian, kalau emang kalian kuat ya jalan aja. Tapi buat cewek-cewek aku saranin ya pakai ojek karena ini jauh banget. Sayang tenaga kalian nanti takutnya lemes duluan. Ya namanya juga naik gunung ya, resikonya capek, cuman ini tuh minimalisir kalian capeknya tuh duluan gitu. Tapi sumpah ini selama perjalanan view-nya tuh cakep banget. Nah, kalau udah lihat bangunan itu berarti kita mau sampai di pos 2. Dan ojeknya berhenti di depan sana. Oh iya, buat ongkos ojeknya 150.000 dan kalau kalian ngojekin kerilnya aja itu cuman 50.000. Jadi kalian pilih ngojek yang mana nih? Oh iya, Rinjani seperti ini. Biar bisa motor, bisa sampai pos 2, bisa langsung koreannya. Maksudnya untuk mengurangi potong waktu dan tenaga gitu. Pak, makasih banyak. Doain ya Pak. Semoga berhasil. Amin. Tuh kan lihat kalau naik ojek mukanya masih pada seger. Nah kalau ini yang pada ojekin keril. Nah tadi tuh ceweknya yang naik ojek, aku, Kak Vero, sama Widya. Terus jalan sedikit kita bakalan sampai di pos 2. Terus di depan ada rombongan, katanya followers aku ngeliat aku mau ke Rinjani, jadi mereka nyusulin juga. Dari mana Bang? Dari Lombok. Mau apa ke sini? Mau ngurus kakak. Bertiga. Nanti minta foto ya di sana. Boleh. Akhirnya sampai juga di pos 2. Ini bener-bener setengah jam loh ke sini. Kita mau istirahat bentar buat minum sama ngemil. Semua yang sampai sini tuh tadi pada ngojek. Yang nggak pada ngojek mungkin sampai sini tuh bisa sampai jam 12, jam 1-an lah. Seperti biasa yang nggak boleh lupa yaitu Yupi, kesukaan aku kalau naik gunung. Di sini tuh cuacanya lagi berawan jadi enak banget, gak panas. Gak lama-lama kita di pos 2 mau lanjut lagi ke pos 3 karena masih jauh banget. Kalian bisa lihat sendiri di video trek dari pos 2 menuju pos 3 kayak gimana. Ini treknya naik turun bukit terus terbuka gitu. Untungnya lagi mendung jadi nggak panas sama sekali. Tuh treknya tuh terpampang nyata di depan mata, terlihat jelas seperti ini. Mentalnya diuji banget sumpah kalau di sini. Karena kita ngelewatin bukitnya tuh nggak sampai-sampai, kayak nggak ada ujungnya gitu. Nah kalau di sini tuh emang harus hati-hati karena rawan longsor dan ini juga bekas waktu itu gempa kali ya. Kita lewatin batu-batu yang disusun kayak gini, terus lewatin jembatan juga. Dan ya mungkin ini trek yang sebenarnya guys. Treknya tuh emang bener-bener dengkul ketemu dagu gitu loh. Harus manjat-manjat tapi dikit sih. Karena di depan ketemu shelter, jadi kita mau duduk dulu bentar di sini. Jangan lupa minum karena di sini nguras banget tenaga. Gak lama-lama kita mau lanjut lagi karena pos 3 tuh udah deket banget. Terus ketemu bapak-bapak porter tuh kan kuat banget, ada yang pakai sendal jepit. Gak kerasa ternyata udah mau 5 menit. Nanti kita lanjut lagi video menuju Puncak Rinjani part 2. Makasih banyak yang udah mau nonton sampai habis. Bye. Tadi istirahat di shelter sebentar, abis itu kita lanjut ke pos 3. Ternyata jarak ke pos 3-nya deket banget, cuma 5 menit. Terus ketemu bapak-bapak porter, bawa barangnya banyak banget, tapi mereka pakai sendal jepit. Ini aku jalan berdua sama Kak Vero karena yang lainnya udah pada di depan. Sekitar 1 jam perjalanan dari pos 2 ke pos 3, akhirnya aku sampai juga. Terus kita mau istirahat dulu di sini sebentar sambil
Lanjut lagi, ini si Widya lihat dia tuh kayak ngabret sendiri, udah di depan aja. Aku lihat tanjakannya aja udah kena mental duluan, jadi aku duduk dulu dari sini sambil tarik nafas dulu. Kalian lihat sendiri kan treknya tuh di ini sore pas di Pelawangan tuh yang lainnya juga udah pada sampai. Kita nambah anggota lagi di dalam tendanya. Harusnya ini berdua tapi Kak Vero tuh kesian sendiri jadi ya udah di sini aja bertiga. Abis itu kita makan dulu ini sayur sop ya sama ayam gitu, enak sih lumayan. Abis makan kita langsung tidur. Nah ini sekitar jam 1 malam kita udah siap-siap mau summit. Padahal tadi malam tuh tidurnya kayak baru beberapa jam doang, masih ngantuk banget tapi mau gimana lagi. Nah ini teman-teman yang lain juga udah pada kumpul, udah pada siap juga nih sama outfit summitnya. Sambil nunggu yang lain aku harus sarapan roti dulu. Sebenarnya harus sarapan nasi ya, berhubung nggak ada jadi ya udah yang ini aja supaya kayak ngeganjel gitu biar gak masuk angin. Ini udah pada kumpul semua, jadi sebelum summit kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran, selamat sampai puncak dan turun kembali sampai ke rumah masing-masing. Amin. Baru aja jalan beberapa menit udah dikasih tanjakan lagi kita ini.
Nah ini teman-teman aku gagal TikTok yang tadinya mau turun ke Segara Anak katanya, tapi jauh banget. Jadi sebelum turun kita mau foto-foto bareng dulu di sini, terus mau ngerecokin orang yang di dapur. Ini lagi dan lagi kita masaknya mie karena udah kehabisan bahan. Ini teman aku ada yang bawa buat pancingan gitu, tapi ke Segara Anaknya nggak jadi. Padahal suruh banget mancing-mancing di Segara. Nah habis itu ini siangnya kita siap-siap buat packing karena jam 1 nanti kita harus sudah turun. Nah biasanya kalau aku ke gunung tuh bawa lampu ini ngebantu banget aku jadiin lampu tenda. Ini tuh dari Akome, nyalanya tuh super terang, terus ini bisa diganti gitu loh warna-warnanya. Ini beli produknya juga di akun TikTok shopnya Akome. Ini suasana siang di Pelawangan, nih orang-orang lagi pada sibuk mau pada packing. Tadi aku abis minta air, cuman dikit sih ini buat turun aja. Orang-orang pada sibuk packing, sibuk beres-beres, ini udah beres bukannya bantuin. Malah jalan-jalan. Jangan khawatir ya karena sampahnya pasti kita pungutin.